Setelah puas menikmati menu India, Aisyah mengajak saya mengunjungi salah satu masjid tempat kaum muslim Newcastle melakukan banyak aktivitas keagamaan. Newcastle memiliki 14 masjid yang tersebar di seluruh penjuru kota. Dan masjid yang akan kami datangi adalah Masjid Newcastle Central yang terletak di pusat kota. Sore ini ada acara Masjid Mania khusus untuk anak-anak perempuan dari usia 5 tahun hingga remaja. Okay, we've got some really special guests in the masjid today. So we've got Sister Nadila who's come all the way from Indonesia to see you girls. So I want you all to give her a really warm Masjid Mania welcome. Welcome to Masjid Mania! Yay! Yay! Assalamualaikum everyone. So I'm so happy to be here, meet you all girls, and I'm a journalist from Indonesia, and I'm here to make a story about you, about the Muslim girls. Okay, guys. So I think first of all, for our special guests, we have a special performance. Oh yeah? So if you're ready, Nadila, we'll do the Of performance. course. Okay then. So girls, your teachers at the back will be rehearsing with you. We'll have you in when they Jadi come. ini saya lagi ada di event Masjid Mania. Ini adalah sebuah event dari anak-anak Muslim di Farnham, Newcastle. Dan sekarang mereka akan menyanyikan sebuah nasyid khusus untuk menyambut kedatangan kita. Mereka membawakan nasyid tentang kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya yang tak terhingga. Nasyid ini mengingatkan saya pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan berbakti kepada ibu yang telah melahirkan kita. Menurut beberapa tafsir, dalam hadis tersebut Rasulullah mengutarakan pentingnya berbakti kepada ibu 3 kali lebih besar dibanding kepada ayah. So, like, can I ask you, how much do you love your mother? I like my mother a lot because she helps me and looks after me. And she gives me food Okay. and keeps me and gives me a home. Okay. And will you be sad if your mother is gone? Yeah. Yeah, yeah, me too. I'm just gonna cry because of the nasyid. Really, can we sing together for the last time? From here. 1, 2, 3. Say Alhamdulillah. Thank you Allah. Thank you Allah for my mother. Oke. Sedih bang. Langsung ingat mama di rumah. Ya. No, I remember my mother at home. Okay. Can we go on? Kegiatan Masjid Mania ini diadakan 2 kali setiap minggu. 1 hari khusus anak perempuan dan 1 hari khusus anak laki-laki. Anak-anak diberi kegiatan menarik seperti membuat hiasan dari lilin dan membuat kartu ucapan dari kertas dan karton warna-warni. So this Masjid Mania event is really wonderful. Yeah. Why the name has to be Masjid Mania? Time we want them to come up and have fun, so that we want them to love coming to the masjid, and we want to show them that Islam can be fun as well, and the masjid should be a place where all children and adults are welcome. So that's why we thought of this idea. Masya Allah, anak-anak memang baik diajarkan untuk mencintai masjid sejak dini agar ketika dewasa nanti mereka tetap dapat meramaikan masjid dan menggaungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. I learned how to make decorate different candles and make cards with cardboard and tissue paper. And we read different stories, and if we got the questions right, we got prizes. Tenggelam dalam hangatnya suasana bersama anak-anak, saya terdorong untuk memberi mereka hadiah. Nah, jadi sekarang saya akan melemparkan 2 buah pertanyaan sebagai kuis dan kedua pemenangnya akan mendapatkan hadiah. So, are you ready, girls? Yeah. So the first question is there anybody who can tell me the name of the first and the last surah on the Quran? Yeah, you. An-Nas. An-Nas for the? Nas. Okay.
Begitu semangatnya anak-anak ini menjawab pertanyaan saya. Walaupun masih ada beberapa yang belum tepat menjawabnya, namun mereka sangatlah antusias. Allahumma bismika abdullahi. Yeay, Husna wins. The people of Makkah requested the Prophet peace upon him to show them a miracle. And this is the miracle. Selain Masjid Mania, Newcastle Central Mosque juga punya kegiatan khusus untuk muslimah dewasa. Sister Studies namanya. Dalam kegiatan ini, Aisyah selalu mengajarkan tafsir Quran kepada sesama muslimah yang tinggal di Newcastle dan sekitarnya. Sebagai ketua dari perkumpulan Sister Studies, Aisyah punya pemahaman yang cukup dalam tentang Al-Quran. Sebulan sekali, Sister Studies juga mengadakan kegiatan khusus. Kali ini adalah International Night, di mana anggota Sister Studies datang dan menampilkan budaya dari masing-masing negara asalnya. Ramai sekali. Setiap anggota datang dengan mengenakan pakaian dan kulinernya yang khas. So this is the international event that you've been talking about. This is really awesome. Yeah. So what we try to do is once every month we do different social events for the ladies. So as well as studying, they get to have a bit of fun, bring their children to the mosque and really relax. So today is International Evening, based on the ayah of the Quran, Surah Hijr, verse 13, where Allah said He created people within these different nations and tribes so we can recognize one another, but it doesn't matter in the sight of Allah. Allah only looks at the person who's the most righteous. So as you can see, the ladies responded really well. They're all really excited. So I have like this Bangladesh traditional food. Yes. And the sister here is having a sari put on as well. And she's Oh, so lovely. we can also try the traditional you can try the clothes. clothes on as Jadi well. kita bisa coba baju tradisional dan juga coba makanan tradisional ini. This really smells good. Masya Allah, indahnya menyikapi perbedaan dengan saling mengenal. Tak peduli dari bangsa mana kami berasal, kami menjadi satu dalam Islam. Ada Bangladesh, India, Pakistan, dan Guinea. Dan kini piring saya sudah hampir penuh dengan makanan khas dari masing-masing negara. Saya punya biryani dan egg buna dan juga kentang. Do you want to try? Hanyut dalam suasana keberagaman, tiba-tiba saya ditawari untuk mengenakan sari, yaitu pakaian yang biasa dikenakan oleh wanita India. Kesempatan yang tak boleh ditolak. Alhamdulillah, sungguh pengalaman yang mengagumkan bertemu saudara-saudara muslimah dari Newcastle. Hari pun berganti. Perjalanan saya lanjutkan ke wilayah yang terletak di perbatasan Inggris dan Skotlandia. Berjarak 90 km dari Newcastle, Jedburgh selalu menjadi mimpi saya untuk bisa dikunjungi. Karena saya akan bertemu dengan satu sosok yang sangat mengagumkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Nabila. Bon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? I'm fine. I'm sorry I'm really late at night. Come on in. Just go straight down the corridor. There is my husband, Samir. Samir, Hi, this is Samir. Nadila. Assalamualaikum. Fine. I'm fine. And I'll Your living take you room to is your... really beautiful. Jedburgh dan keramahannya mengantar saya tidur malam ini. You're very welcome, but it's an early start tomorrow because we have to get up to feed the animals. Okay, thank you Okay. so much. Good night. Good night, Salam. Salam. Pagi datang. Di Jedburgh, matahari baru terbit pukul 7 pagi. Dan pagi ini, Yvonne dan Samir suaminya sudah bersiap untuk sarapan. Yvonne Ridley adalah seorang wartawan senior dari Inggris.
Pada tahun 2001, dia sempat ditangkap oleh Taliban saat ia sedang melakukan liputan di Afghanistan. My daughter Yvonne to endure through her nightmare ordeal. Yvonne disandera selama 11 hari dan dibebaskan setelah berjanji untuk membaca Al-Quran. Dua tahun setelah dilepas oleh Taliban, Yvonne mengucap 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang Muslim. Selain menulis, Yvonne juga merawat ternaknya setiap hari. Ya, Yvonne memiliki puluhan burung merak. Selain ada 20 merak, Yvonne juga memelihara angsa dan domba yang ia rawat bersama suaminya. Jadi ternyata Yvonne punya farm besar dan isinya banyak merak, ada domba. Tinggal jauh dari perkotaan tidak jadi penghalang bagi Yvonne dan keluarga dalam hal memenuhi kebutuhan, terutama daging halal.